Shalom. Titik terendah bahkan minus sekarang dialami oleh turunan Mbak Lawi, terutama si Rizik. Dari dulu saya sudah ngomong, jangan dijawab Rizik. Dia jawab terus video-video itu. Bahkan dia menampakkan kesombongannya. Saya bilang kuncinya hanya kamu, Rizik. Diam, jangan jawab apapun. Diam itu emas. Apalagi menjawab saya, lu nggak berani ngelawan gua, nggak bisa. Gua sudah ada di luar negeri. Saya berada pada titik negara terbaik yang menjalankan demokrasi Pancasila. Di dalamnya ada kebebasan berbicara. Walaupun Anda ngomong apapun, ente ngomong, tetapi jangan sampai Anda meludahi orang itu, Anda masuk penjara. Bekas ludahnya Anda bawa ke klinik, ada ludah dia, penjara. Dan kalau sudah ada tanda Anda di penjara di Amerika, susah dapat kerja. Karena Anda pernah meludah orang ataupun mukul orang. Nggak boleh. Nyenggol aja nggak boleh. Ya. Rizik. Kapan kamu sadar? Kuncinya aja sama Anda dan jangan jawab. Sudah nggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena orang sudah muak dengan kekerasan mulut Anda. Nah, tinggal sekarang Zuma, kekerasan mulutnya itu menyakiti siapapun. Dan sekarang Tuan Logika yang dia maki-maki itu sekarang, rasain lo, tersebar fitnah antar mereka. Dan saya suka itu begitu. Lanjutkan terus sehingga tambah merosot, menurun persentase umat Islam dan terima Yesus Kristus. Rizik, kita dengarkan video ini. Habib Rizik, dengarkan, Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia punya ulama, punya kiai, punya menteri agama, dan lain-lain komplit. Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Provokasi umat Islam di Indonesia. Tolong hargai tanah tumpah darah ini. Tolong hargai NKRI. Kalau Anda ada di NKRI sebagai pendatang, hargai, beradaptasilah Anda. Pelajarilah adab Nusantara. Jangan so menjadi warga negara istimewa. Habib Rizik, dengarkan. Anda bukan pemimpin umat Islam di... Terima kasih. Video yang menginspirasi anak ompong sedang menyetir orang sombong pasti tersingkir. Dia menghina Tuhan Yesus Kristus. Lu hina Tuhan Yesus Kristus. Silakan siapapun. Dan saya akan buktikan bahwa omongan saya dari awal, sudah beberapa tahun yang lalu. Dia bilang kalau Tuhan itu lahir, bidannya siapa? Berarti sudah 7 tahun yang lalu saya ngomong kayak begitu. Dan saya minta agar hakim menangkap dia juga. Harus dihukum dong. Tapi hakimnya bilang begini, metode dan cara kita tidak bisa begitu. Karena dia menghina dalam kasus yang sama. Saya hanya mengatakan bahwa Muhammad itu nabi yang tidak beradab. Bahwa Allah buatan Muhammad itu hanya delusi. Mimpi kosong dia. Makan ketan pakai peci, ada mantan ingin kembali. Main kelereng bertiga aja, kamu cantik,
kamu biasa aja. Memotong bawang pakai talenan, asin sekali, itu makanan. Cepat stroke kamu. Dan inilah titik paling bawah. Ada lagu-lagu di TikTok itu. Habib, gugu. Ampun, nenek moyangnya dihina. Itu karena kesombongan kalian. Kesombongan Bahar. Yang sok jago. Bikin video. Dia bawa pedang. Dan nanti kamu akan dipermalukan oleh mulutmu sendiri. Kalau mulut saya, emang saya sadari dari dalam saya dimusuhi, apalagi dari luar. Mereka nggak senang dengan omongan saya. Karena saya tegas untuk tidak kompromi dengan setelah saya mengerti Injil ini. Luar biasa. Merinding saya, ngeri. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Waduh, siapa yang berani? Apalagi baca surat-surat Paulus, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ngeri. Ayatnya itu, aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Karena apa? Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil kekuatan Allah bagi orang yang percaya. Nah, ini akan kena semua kepada hamba-hamba Tuhan yang hanya ngomong doang. Mari kita menginjil, kita begini, begono. Salaman dengan saya nggak berani. Salaman dengan saya aja itu pendeta menghindar, kabur ke pintu lain. Hanya karena saya hanya mau minta doa kepada hamba Tuhan itu. Dia kabur ke pintu lain. Saya nggak minta duit. Saya nggak minta duit. Saya hanya minta tumpang tangan. Ini hamba Tuhan bagaimana itu, saudara-saudara? Saya hanya minta doa. Saya sengaja datang ke KKR dia. Datang ke KKR pendeta itu. Karena dia takut sama saya. Takut. Saya minta salaman dan saya minta tumpang tangan. Saya nggak minta duit, Pak Pendeta. Ada orang kayak begitu. Sore hari main layang-layang. Sebelum kamu meninggal harus sembah kepada Sang Hyang. Sore hari nonton pentas seni. Tidak senang maju ke sini. Bicara dong. Takut nanti saya kan ke Indonesia, balik lagi ke Indonesia. Minggu depan saya ke Indonesia. Nanti saya dipersulit di bandara. Baru dipersulit saja. Dan ini membuat Tuhan tidak senang dengan kamu, pendeta. Makan semangka, makan kedondong. Kalau suka yang ngomong. Makan soto di Surabaya,
kamu jomblo, banyak gaya. Dia kabur dengan istrinya, keluar ke tempat lain. Kemana tadi pendeta tadi ya? Hanya minta doa tumpang tangan. Ya, saya enggak minta duit. Lewat jalan banyak kerikil, sudah besar masih seperti anak kecil. Pak Gembala, terima kasih ya atas caramu seperti itu. Itu lagu lama, sudah usang, tak laku-laku, sudah kentut, tidak mau ngaku. Biarlah kesedihan saya dan permintaan hati saya ini nggak usah dijawab. Dan nggak usah cerita tentang saya. Tapi bagaimana setiap pembicaraan dan setiap pemberitaan saya akan merontokkan siapapun. Saya tidak peduli. Karena cinta sama Yesus ini menghanguskan hidupku. Cinta saya kepada Yesus ini terlampau murni. Tidak bisa dicampur dengan apapun urusan dunia. Dan saya tidak bisa dilarang oleh siapapun untuk menyampaikan kabar baik ini. Sehingga semua Anda akan tahu bahwa memberitakan Injil ini harus dengan keberanian. Dia luar biasa. Pergi ke lembah hari Rebu, baju merah, badannya bau. Pak Gembala tahu nggak maksud saya itu? Memang terlalu menyakitkan saya ini. Kucing betina diambil orang botak. Kamu mencinta, aku tidak. Stroberi, mangga, apel. Maaf, tidak level. Kamu boleh punya uang. Dan kamu boleh mengaku pendeta yang diurapi. Tapi ingat, Rizik, semua waktu sudah habis. Finish. Tetelestai. Telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.